Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang modal Ventura Syariah. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Evi Kurniati, teman saya Nuris Rizky Ramadan, dan Muhammad Afif Romdoni. Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Modal Ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Penghasilan modal Ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen kalau dibagikan dan dari apresiasi nilai saham dipegang. Tujuan modal Ventura adalah untuk memberikan penambahan nilai, sehingga venture capitalist dapat menjual partisipasinya dengan return positif. Langkah-langkah dalam investasi modal Ventura antara lain: A. Penilaian pendahuluan, B. Konfirmasi pihak luar, C. Negosiasi dan penawaran, D. Dokumentasi hukum, E. Monitor investasi, F. Divestasi. Operasional modal Ventura. Dalam pendirian modal Ventura, terdapat dua aspek penting dari maksud dan tujuannya. Pertama, modal Ventura adalah modal yang disediakan sebagai resiko yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian modal atau keberhasilan pada masa mendatang. Yang ada hanya sistem bagi hasil berupa dividen, sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengadaan keputusan. Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam jiwa modal Ventura, di seluruh dunia dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal dapat bersifat sementara. Jangka waktunya antara 5-10 tahun. Sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri, barulah sahamnya dijual kembali. Jenis-jenis pembiayaan modal Ventura. 1. Equity financing merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusahaan Ventura melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara pengembalian bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, semi-equity finansial merupakan jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru adalah perusahaan modal Ventura bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha untuk mendirikan usaha yang benar-benar baru. Yang keempat, bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang ditunjukkan kepada usaha kecil yang belum dimiliki bentuk badan hukum PT. Namun, tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua pihak saling menguntungkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dalam pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat akad hampir sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP, yaitu A. Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum positif disebut sebagai cakap. Kriteria cakap menurut buku 1 pasal 2 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah. Poin B. Objek akad harus menawarkan jasa yang dihalalkan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Poin C. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Poin D. Kesepakatan menjadi syarat mutlak dalam akad syariah. Bahkan, dalam hukum kebiasaan Arab, kesepakatan tersebut harus dilaksanakan secara lisan dan tegas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah ijarah. Ijarah adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa, mujir, dan pihak penyewa pengguna jasa atau mustajir untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri.
Lalu ada istisna. Istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pemesan dan pembeli, pemesan atau pembeli, atau dapat dikatakan mustasni, dan pihak pembuat atau penjual sani untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada kafalah. Kafalah adalah perjanjian akad antara pihak penjamin atau kafil, guarator, dan pihak yang dijamin atau makfulul anhu, asil atau orang yang berutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Lalu ada mudharabah. Mudharabah atau khirat adalah perjanjian akad kerjasama antara pihak pemilik modal atau dalam bahasa Arab bisa dikatakan sahib al-mal dan pihak pengelola usaha mudharib dengan cara pemilik modal sahib al-mal tersebut menyerahkan modal dan pengelola usaha atau mudharib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Lalu ada musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, syarik atau dapat dikatakan syarik, dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Lalu ada wakalah. Wakalah adalah perjanjian akad antara pihak pemberi kuasa, musakil, dan pihak penerima kuasa atau wakil dengan cara pihak pemberi kuasa, muwakil, memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembatasan dan larangan dalam akad syariah. Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan dan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi, membedakannya adalah syariat Islam yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur maghrib, maisir, spekulasi atau judi, horor, tipu muslihat, riba, bunga, batil, kejahatan, serta pula mengandung riswah, suap, dan objek yang haram. Pola bagi hasil modal ventura syariah. Pertama, perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura menyertakan modal baik serupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama. Yang ketiga, pencerminan yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura atas pembiayaan ini adalah A. Bagi hasil dari laba usaha yang dijalankan. Yang B. Pengembalian modal yang disertakan. Yang keempat, besarnya persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura berdasarkan pada kesepakatan bersama antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura. Persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura dengan ketentuan: yang A. Persentase bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha. Yang B. Persentase bagi hasil akan dikoreksi setiap tahunnya atau di akhir pembiayaan. Kelebihan modal ventura. Yang satu, menyediakan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura kepada pasangan usaha guna sama-sama mengembangkan perusahaan. Yang kedua, perusahaan modal ventura selalu memonitor langsung jalannya perusahaan dan memberikan saran serta jalan keluar saat perusahaan pasangan usaha mengalami kendala. Yang ketiga, perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura. Yang keempat, cara terbaik melindungi para pengusaha kecil dan mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Kekurangan model ventura. Apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, pembiayaan lewat modal ventura dapat menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkan pengembalian retur yang diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha yang sangat besar.
terutama jika bisnisnya sukses. Bantuan pembiayaan lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu secara efektif. Perusahaan yang berprospek super bagus juga dapat dilayani. Dalam praktiknya, lebih banyak perusahaan yang ditolak daripada yang diterima proposalnya. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaan karena manajemen atau saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. Apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan on the run diambil alih, take over, atau bahkan langsung dilikuidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.